Ya Bu Sas. PMS, terima kasih Nak PMS. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Sas? Alhamdulillah saya sehat PMS, sehat PMS, tapi ada gimana gitu PMS. Makanya saya kemarin tuh menghubungi PMS gitu untuk bisa meluangkan waktunya, karena saya ada nih PMS yang mau saya ceritakan sama PMS begitu. Iya, Bu Sas juga kemarin ya Bu Sas ya. Terima kasih juga ya Bu Sas sudah datang ya. Kemarin sudah WA menchat saya ya. Jadi kita hari ini tidak lama-lama kok Bu Sas. Iya PMS. Ini sampai 20 menit lah ya Bu Sas ya kita. Ngomong-ngomong ya Bu Sas, kira-kira apa sih topik pembicaraan kita pada pertemuan kali ini Bu Sas? Jadi begini Pak MS, saya ini ada kendala sedikit di sekolah ini Pak MS begitu. Ya, Jadi ada nih Pak MS satu orang guru saya begitu. Beliau ini hampir setiap hari saya perhatikan itu Pak gitu kan. Maksudnya itu selalu mengarah gitu, Pak, tidak sesuai dengan jadwal gitu. Jadi yang biasanya kita masuk jam 7.30 pembelajaran sudah dimulai, beliau selalu ada kegiatan lain sehingga masuknya jadi jam 8 gitu. Nah, itu PMS. jadi di sekolah Bu Sas ada seorang guru yang sering terlambat masuk ke kelas ya Bu Sas ya. Nah, betul PMS. Terlambat. Berarti beliau ini sudah datang Bu Sas. Sudah datang tepat waktu kalau di paginya gitu Bu Sas. Iya, Pak. Tetapi sering melakukan kegiatan-kegiatan lain, atau makan atau apa begitu, tetapi tidak masuk pas dengan waktunya PMS begitu. Kira-kira Bu Sas apa sih penyebab Bapak ini sering terlambat gitu kalau menurut Bu Sas? Sebenarnya mungkin kesadaran akan tanggung jawab gitu Pak MS ya begitu kan. Tanggung Iya, jawab. iya kan kita kan sudah buat program, kita kan dari awal tahun kan sudah buat kesepakatan begitu kan. Nah kalau Ya, kita masuknya jam 7.30 itu PBM-nya sudah dimulai begitu. Nah tapi kalau saya perhatikan di setiap hari Bapak ini memang selalu masuknya terlambat gitu, walaupun beliau sudah ada di sekolah begitu. Tapi di banyak kegiatan-kegiatan lain gitu. iya, iya. Kira-kira gini Bu Sas, apa sih yang ingin Bu Sas dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Sas? Saya ingin mendapatkan solusi lah Pak MS dari permasalahan saya ini, begitu Pak MS. Oh gitu, solusi ya. Iya, Ini Bu Sas, kalau menurut Bu Sas, idealnya bagaimana itu Bu Sas? Maksudnya kalau saya boleh dikatakan lah skor 1 sampai 10, kondisi saat ini itu di posisi berapa gitu Bu Sas? Guru tersebut. kalau saya melihat Pak MS ya begitu, masih di posisi 5 lah Pak MS. Posisi 5 ya. Oh. Setelah percakapan kita hari ini Bu Sas, Iya Pak MS. kira-kira ke posisi berapa sih yang Bu Sas harapkan setelah pembicaraan kita hari ini? Saya berharapnya ada peningkatan Pak MS, mungkin di posisi 7 Pak MS. Posisi 7 ya, udah cukup ya Bu Sas ya. Iya, di posisi 7 kira-kira ya Bu Sas ya. Situasi kalau menurut Bu Sas idealnya itu bagaimana gitu? Sebagai seorang guru gitu, ideal yang Bu Sas inginkan. Saya pengennya PMS ya, guru saya ini kan punya rasa tanggung jawab begitu, disiplin. Ya disiplin dengan waktu, disiplin dengan tanggung jawab beliau begitu kan. Kalau memang sudah jam PBM kita 7.30, saya pengennya itu beliau itu ada dalam kelas sehingga anak-anak itu tidak lagi berlari-lari di halaman sekolah, tidak lagi pergi ke kantin gitu kan. Sehingga mendapatkan haknya lah anak-anak itu PMS begitu. Jadi Mendapat juga mancing keributan juga dengan kelas sebelah PMS begitu. Kan gak enak juga PMS dengan rekan guru di sebelah yang terganggu juga dengan anak-anak ini begitu. Jadi saya berharap beliau ini bisa disiplin dengan waktu PMS. Oh, jadi Bu Sas mengharapkan Bapak ini nantinya disiplin ya, penuh tanggung jawab, tentunya masuk ke kelasnya tepat waktu ya, tidak molor-molor ya gitu Bu Sas ya. Di PMS begitu. Bu Sas, apa yang bisa
membuat apa namanya itu semua rencana ini terwujud gitu Bu Sas. Maksud saya apa yang bisa kira-kira Bu Sas lakukan supaya Bapak ini disiplin, kemudian tanggung jawab gitu Bu Sas. Saya memang agak bingung juga masih PMS begitu kan, apa yang akan saya lakukan. Tapi saya lihat-lihat nih PMS begitu kan, ada yang bisa saya lakukan nih PMS. Biasanya kan saya selalu dalam rapat membahas disiplin nih PMS begitu kan, tapi kan belum ada perubahan juga begitu. Nah, saya maunya PMS saya akan melakukan nanti, saya akan memanggil guru ini begitu. Jadi nanti dengan saya berbicara dari hati ke hati ke beliau dan berkomitmen juga PMS dengan program sekolah kita begitu kan, dengan disiplin ke sekolah kita gitu kan. Jadi saya berharap nanti ada komitmen rasa tanggung jawab dari beliau begitu. Jadi saya mau tanya dulu Pak PMS dari hati ke hati lah PMS begitu sama beliau. Beliau maunya tuh jadi guru seperti apa begitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan itu nanti muncul kesadaran dari Bapak itu PMS begitu. Jadi dalam menyelesaikan hal ini, Bu Sas akan memanggil guru tersebut ya Bu Sas ya. Betul PMS. Kayak Sas sebelum-sebelumnya apa sudah pernah dipanggil atau bagaimana Bu Sas guru tersebut? Selama ini sih kalau dari heart to heart sebelum PMS tatap muka sebelum face to face sama beliau belum. Cuma selama ini kan saya selalu rapat setiap bulan sekali, bagaimana mengevaluasi begitu kan, dan selalu saya mengingat tentang disiplin sekolah begitu. Nah, tetapi sejauh ini kan masih seperti itu juga begitu. Makanya sekarang saya maunya berbicara dari hati ke hati lagi dengan beliau begitu. Langsung ya, pendekatan PSE gitu ya Bu Sas ya mungkin ya, Bu. Gitu. Sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu Sas ya. Kira-kira gini Bu Sas, ada lagi tidak hal yang bisa Bu Sas lakukan untuk meningkatkan disiplin terhadap guru tersebut Bu Sas? Kira-kira ada tidak yang bisa Ibu Sas lakukan selain memanggil guru tersebut Bu Sas? Ya mungkin dari awal mungkin itu dulu PMS begitu kan, karena kalau kita buat juga program PMS-nya tapi kalau orangnya juga tidak sadar-sadar dengan tanggung jawabnya gitu, tidak muncul juga nih PMS gitu kan, keinginan perubahannya kan percuma juga. Jadi makanya sekarang saya tuh maunya Bapak ini kita bicara face to face begitu. Nah, kita tanya hati ke hati beliau mau seperti apa begitu. Jadi saya maunya memunculkan namanya PMS motivasi internal beliau lah begitu. Motivasi intrinsik gitu ya Bu Sas ya. Dari iya baik Bu Sas. Kira-kira Bu Sas ada tidak yang perlu Bu Sas persiapkan sebelum memanggil guru tersebut? Yang pertama, mungkin saya akan mempersiapkan gimana ya, saya mungkin maunya juga berkolaborasi juga dengan guru-guru lain. Jadi kalau mau motivasi itu kan saya pertama, mungkin saya juga akan mengajak juga rekan guru yang lain gitu kan, untuk juga saling memotivasi gitu kan. Mudah-mudahan ini juga membawa perubahan bagi beliau juga PMS begitu. Karena saya melihat PMS di sini Bapak ini ada satu orang guru yang dekat dengan beliau begitu. Jadi kalau saya lihat kalau ibu itu yang berbicara, Bapak ini agak menurut PMS begitu. Mungkin saya akan membutuhkan dukungan ibu ini juga PMS begitu. Jadi Ibu Sas sudah menyiapkan gitu ya alternatif lain gitu ya dengan mengajak ya guru-guru lain lah ya, rekan sejawat yang lebih senior mungkin ya Bu Sas ya. Kemudian bagaimana Bu Sas bisa memastikan bahwa rencana ini akan berjalan dengan baik gitu Bu Sas ya? Yang pertama komitmen bersama PMS begitu. Jadi kalau kita bersama-sama berkomitmen untuk perubahan begitu kan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Oh gitu ya. Jadi komitmen itu penting ya kalau menurut Bu Sas ya. Penting sekali PMS begitu. Tersana dengan baik. Kemudian begini Bu Sas, jadi setelah sesi ini Bu Sas ya, kira-kira dari alternatif tadi, yang mana yang rasanya mungkin segera dilaksanakan gitu Bu Sas? Mungkin secepatnya PMS mungkin saya akan memanggil Bapak itu, akan berbicara dari hati ke hati, kemudian bagaimana nanti kita menumbuhkan motivasi internal beliau begitu PMS. Nah, saya berharap nanti setelah ini
muncul inovasi beliau, motivasi beliau, sehingga beliau sadar dengan tanggung jawab beliau, begitu kan, sehingga tidak ada merugikan anak-anak lagi, gitu. Anak-anak mendapatkan haknya, begitu Pak MS. Berarti Bu Sas menginginkan guru itu kembali ya bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai guru ya Bu Sas ya. Kemudian kira-kira gini lagi Bu Sas. Siapa sih yang bisa membantu Bu Sas selain apa tadi kan rekan sejawat ya? Ada lagi tidak kira-kira yang bisa membantu Bu Sas dalam melaksanakan rencana ini? Kalau saya pikir Pak MS, pengawas adalah salah satu orang yang bisa mungkin membantu saya karena memang membina begitu Pak MS ya, begitu kan, mendampingi kepala sekolah begitu. Jadi mungkin beliau akan saya kontak juga, gitu kan, saya hubungi juga nanti dan berkolaborasi juga dengan beliau nanti Pak MS begitu. Oh iya, jadi Bu Sas akan berkolaborasi dengan pengawas juga dengan rekan sejawat gitu ya. MS. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan Bu Sas? Rencana yang sudah Bu Sas yang Saya secepatnya di PMS, maunya saya secepatnya karena kalau ini berlarut-larut juga PMS kan sangat merugikan juga siswa-siswa kita dan juga mengganggu juga untuk kelas-kelas lain begitu. Jadi takutnya nanti kalau diberikan terus nih, ini akan berdampak juga kepada rekan guru yang lain begitu. Akan takutnya tertular juga nanti PMS begitu. ke guru-guru yang lain ya Bu Sas ya dengan itu Bapak ini sering terlambat tidak diberikan apa namanya tindakan atau binaan ya mungkin berpengaruh juga ya Bu Sas ya. Iya, betul Iya, PMS gitu. saya juga sudah tidak sabar nih ingin mendengar hasil dari pertemuan Bu Sas dengan guru tersebut ya. Jadi PMS. Mudah-mudahan di PMS ya. ya kita sudah sampai nih Bu Sas di akhir sesi gitu Bu Sas ya. Jadi kira-kira apa sih yang didapatkan Bu Sas dari sesi coaching kita pada pagi ini? Ya, saya sangat lega PMS, senang sekali gitu dengan berbicara dengan PMS. Saya mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan nanti untuk menyelesaikan masalah saya ini PMS. Iya, solusinya nanti Bu Sas akan apa ya? Kira-kira ada tidak apa sih refleksi dari apa kita pertemuan kita Bu Sas? Ya saya dengan berbagi dengan PMS dengan coaching ini, saya terbuka pikirannya PMS begitu. Jadi dapat mencari solusi yang terbaik lah dari pembicaraan kita tadi. Iya, jadi akan segera diterapkan ya. Saya juga apa ya Bu Sas ya juga senang lah gitu ya bisa membantu lah katakanlah Bu Sas dalam sesi coaching kali ini ya Bu Sas ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada PMS nih sudah meluangkan waktunya untuk saya begitu PMS. Iya, sama-sama ya Bu Sas ya. Semoga berhasil. Saya tunggu hasilnya ya Bu Sas. Terima kasih PMS. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.